bisa ada satu momen yang bisa dia ditumbangkan solo pick up oleh seorang One-One. Walaupun dengan item tank sekalipun. Dan Kairi, last pick for Kairi. Akankah jatuh kepada Hayabusa atau Link atau bahkan Fredrin yang berada di garis depan. Karena ini adalah last pick untuk jungler harusnya di tangan dari Kairi. Last pick from Onyx, sang Raja Langit. Pemegang juara dari season sebelumnya. Menuju ke arah Fanny. Wow. Fanny. Tidak ada stopper sejauh ini. Cuma Lolita. Cuma stunnya doang yang bisa diamankan kali ini Bapulo. Charge-nya doang dan itu pun akan mengikuti bagaimana pergerakan dari Onyx itu sendiri. Tapi EVOS 51%, Onyx 49%. Yes, lihat. EVOS Legends yang datang terseok-seok. Kali ini mendapatkan presentasi dari audiens lebih banyak. Sang Raja Langit memang sudah berada di tahtanya. Tapi EVOS Legends membuktikan kalau kudeta sedang terjadi. Mampukah EVOS Legends mengamankan game kali ini atau Onyx memang berada di level tertinggi? MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Semangat yang begitu berarti dihadirkan oleh Sonic, dihadirkan oleh EVOS Farm. Tapi ini dia, Land of Dawn, Best of 7, game yang pertama, let's go. Let's go. Dan bahkan seperti biasa dengan adanya pengawalan sangat ketat berada di arah purple buff untuk para pasukan kedua belah pihak. Dan ini cukup menarik di mana kita lihat belum ada invasi yang terjadi karena mereka sama-sama tahu kalau misalnya permainan macro play dari kedua belah tim ini sangat kuat Pak Pulo. Yap. Bagian tengah seperti biasa di awal seperti ini ya, akan ada ketika kita terhadap wave minion terlebih dahulu, akan ada clear wave terhadap minion dulu, lalu mungkin nantinya akan ada beberapa romer, entah itu akan langsung menginvasi ataupun mencoba mengganggu ya di area jungle yang dimiliki oleh tim lawan, atau mereka juga akan stay di sini terlebih dahulu. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin kehadiran bus-bus yang ada di Land of Dawn kali ini, mungkin Onyx punya kaja. Tapi Trims kali ini bakal coba ada seseorang yang lewat yaitu Kairi dengan retributionnya saja. Mencoba untuk melakukan farming terlebih dahulu dengan power dari high end Ray-nya. Kali ini Kairi akan dengan item full damage dan mungkin Brans akan menjadi jawabannya. Yap, ini terlihat ya, Kiboy lah yang melakukan hal tersebut. Kiboy membuat sebuah perimeter agar tidak ada yang emang benar-benar bisa lewat dari area river. Entah itu nantinya akan melakukan rotasi ke bagian atas dan mendapatkan boost agar bisa membuat sebuah pergerakan untuk bisa membakar habis ke arah god laner yang mereka milikin. Hal yang sangat baik dilakukan oleh Kiboy. Kiboy jaganya di situ doang, gak mau terlalu agresif. Tapi masalahnya ini mungkin agak sedikit tertinggal untuk mobilitas pergerakan dari seorang Varsha. Karena Varsha itu just in case dia berada di level 2 atau 3 lebih cepat, dia bisa melakukan rotasi. Dan sedangkan kita bisa melihat rotasi di area EXP lane tidak terjadi. Yep. Dan lampu-lampunya masih bebas begitu saja. Dan harusnya lampu-lampu ini bisa dibantu oleh seorang Varsha. Kalau menurut aku pribadi, karena rotasi dengan Varsha emang keuntungannya di Wings by Wings dengan Ferry Ferdiansyahnya. Weh, beda. Ferry. Beda. Wings by Wings Ferry gak pakai Ferdiansyah. Beda ya Pak ya. Ini di sekarang di bagian atas. Antara Brass dan juga cewek untuk dari sisi leveling. Oke, seperti biasa God Laner mengandalkan dari wave minionnya. Hanya saja nanti kita lihat siapa yang melakukan pattern farmingnya jauh lebih cepat. Entah mengambil yang di bagian tengah, entah mengambil karena beberapa konsep jungle ataupun dari gold bar itu sendiri. Kita lihat aja. Dan kita lihat di sini mereka sudah terbiasa untuk melakukan pembukaan terhadap Tartar terlebih dahulu. Presentasi dari seorang Boots kali ini mendapatkan di arah belakang lebih besar lagi. Karena lihat kehadiran Boots yang tiba-tiba mengejutkan dari belakang. Sandwich Gaming membuat para pasukan dari EVOS Legends harus mengendorkan dulu. Dan bahkan ini adalah jawaban untuk membuat Onyx setup team fight di Turtle lebih cukup. Kenapa? Dia beri waktu untuk Kairi Turtle dulu. Dia beri waktu untuk Kairi dapetin purple buff. Team fight kali ini bakal settle untuk seorang Kairi. Berbeda sama tadi. Yep. Dan kalau tadi Boots gak melakukan surprise attack atau cancelization terhadap Turtle yang pertama, mungkin Kairi harus berebut dengan retributionnya. Dan itu pun ada resiko lagi nanti area dari purple buff dia bisa diinvasi karena mau nggak mau retribution harus dipakai di area turtle. Yes, itu dia. Buying time. Itu mahal banget. Buying time itu sangat mahal untuk di Mobile Legends payment. Tepangan tas di depan sana bakal coba di pick up begitu saja. Masih bisa mundurkan banget dari Fit Jasmine first ball. Cutshot berhasil didapatkan satu mobile kill terhadap para pasukan dari Onyx. Di sisi sebaliknya EVOS Legends mereka kehilangan jungler, mereka tas. Sedikit pusing dan bahkan kali ini Onyx berhasil mendapatkan 2 suara. Eternal dan juga Arashi. KB, Pulung,
Dan Ranger emas bersama dengan Mirko fought for EVOS Legends. Oke, dan sekarang waktunya beberapa pemain yang bikin oleh Onyx. Mereka udah mendapatkan keuntungan. Mereka dapat turtle, mereka dapat point kill pula. Brans masih punya waktu untuk bisa melakukan farmingan. Belum ada setup dari Kairi atau siapapun yang emang bener pengen langsung nyikat ke arah dari Brans itu sendiri. Tapi sekarang Ji. Ya, sekarang kali ini mereka akan kembali lagi baku hantam. Defense Justin kali ini tidak mau terlalu dapatkan satu point kill dari Tas dari bottom lane. Tiba-tiba tergesek begitu saja, tergorok dan langsung hilang begitu saja membuat para pasukan dari EVOS Legends agak hilang arah dari segi jungle-nya. Kenapa hilang arah? Sekarang Tas gak bisa melakukan rotasi Pak Bolo. Yep. Tas sekarang tertinggal dari sisi level, Tas kemungkinan besar juga tapi sekarang udah ada lagi di Judgment. One last point kill, tapi gagal didapatkan karena ada absolute damage dari seorang Dreams. Membuat seorang Brans still survive di top lane. Wah, tapi barusan Ji, udah ada lagi Feather Ice Strike yang dikeluarkan oleh San yang memang benar-benar di copy. Udah ada Swallow Pad dilempar ke bagian depan dan mereka semua maju dan untuk kali ini Jume. Oh my god, this is Captain JW speaking. Siap mengudara dan berhasil mendapatkan satu buah point kill. Onyx lagi-lagi mendominasi, membuat tiara top lane. Dan bahkan di zoning out from Suns, membuat JW platingnya maksimal sekali. Mencoba untuk mendapatkan satu buah zoning out, nampaknya gagal. Suns mencoba untuk melakukan sedikit decoy, membuat Tas mengurungkan niatnya menggunakan Tone Rose-nya. Informasi telah diberikan, no Tone Rose for this time. Membuat para pasukan dari EVOS Legends harus mundur ke arah belakang. Tidak ada Tone Rose sama dengan Kairi akan nikmat masuk ke bagian depan. Cutthroat dan kemungkinan besar akan bisa dihilangkan. Tapi pada berbeda Psychot. Oh my god, again and again Kairi berhasil mendapatkan point kill. Goal difference-nya benar-benar jauh banget, berbanding terbalik. Dan bahkan bisa kita lihat dari EVOS Legends masih mencoba untuk memaksakan Tivat kembali. Kiba di depan sana, Defense Judgment! It's on point! Menjadi pilihan utama, mendapatkan satu point kill. Dibalaskan kembali keadaannya para pasukan dari EVOS Legends. Mereka akan mendapatkan satu point kill lagi, double kill. Dihilangkan langsung dari lane of dot. Walaupun ditukar Keyboy, it's not worth it. Ini benar-benar hampir saja mereka juga bisa mendapatkan ke arah satu orang ya itu. Tapi ternyata udah ada sebuah setup lagi yang dilakukan. Ini sama seperti permainan mereka kemarin loh Ji. Mereka mengambil di bagian tengah untuk objektif turretnya. Yes, emblemnya silakan Pak Bulung. Yap, ini adalah emblem-emblem yang udah mereka gunakan ya. High and dry untuk Fanny ini akan sangat nikmat sekali. Dia melakukan sebuah invasi sendirian. 7% damage tambahan. Sementara itu untuk Brans Weapon Master memperkuat dirinya, memperbanyak lagi damage yang dia miliki. Akan memperkuat pula. Ini akan kita lihat aja seperti apa nantinya yang bisa dilakukan oleh Brans dengan Beatrix yang dia miliki. Karena tadi di saat ada team fight, dia masih mode runner loh Pak. Yes, tapi aku ingin memberikan shout out karena akan ada team fight kembali terjadi di arah bottom lane. Dia belum menggunakan cutthroat-nya, Hijume akan menjadi pilihan utama. Hijume hampir tersunat tapi gagal didapatkan oleh seorang Kairi di arah bottom lane. Hijume still survive, membuat pasukan dari Onyx mereka nampaknya membuat sedikit small mistake. Di mana Hijume hampir saja dilahap tapi nampaknya gagal. Dan lihat di arah top lane sana, Tas, top jungle dikejar. Kairi gak melepaskan begitu saja. Dapatkan Kairi mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Brans datang dengan tiba-tiba memberikan tembakan peringatan. Mundur Kairi, mundur. Dengan tidak adanya lagi Tone Rose berarti akan nikmat sekali untuk bisa melawan dua invasi terhadap Lancelot. Untungnya ada Brans di area tersebut. Sekarang Suns kembali menguji psikologis dari pemain EVOS Legends loh. Yes. Berdiri dia sengaja aja dari situ. Yes, benar banget. Itu namanya adalah kehadiran. Dan kehadiran dari seorang Suns saja udah cukup mengerikan untuk para pasukan dari EVOS Legends. Dan Keyboy lebih mengerikan lagi. Dia menunjukkan batang hidungnya di depan sana. Membuat para pasukan Onyx kali ini yang lainnya itu nggak terdeteksi. Karena mereka fokus ke arah siapa? Ke arah Keyboy. Mereka lihat Keyboy-nya tapi mereka tidak lihat pergerakan di belakang Keyboy-nya. Dimana Kairi rotasi di arah top lane. Terus Turtle dipegang Kairi lagi. Ini sangat berat. Ini barusan ya Kairi dari steel cable-nya luar biasa loh. Dia kayak emang mancing begitu saja. Karena orang bisa aja loh kayak ngeluarin entah itu Nantiani biru. Ataupun dari beberapa source yang mereka miliki. Oh tapi lihat di arah bottom lane, nomor 16 di pop up. Dan bahkan Captain JW speaking mengudara sebentar langsung landing lagi. Karena fokus utamanya adalah menuju ke arah turret Pak Bulung. Yap. Berhasil untuk bisa mendapatkan sebuah crossbow tank tapi di bagian tengah harus mengeluarkan pula Feather Ice Strike menghilangkan wave minion, mengurangi daya dobrak yang dimiliki oleh pemain dari Onyx tapi di bagian bawah terbuka dengan begitu bebasnya. Masalah utamanya Pestura tapi didapatkan Defense Judgment. Hijume kali ini bakal coba dipaksa satu point kill didapatkan kah? Langsung didapatkan begitu saja seorang cewek. 8 menit dan Pestura di arah bottom lane sudah dipecahkan. Onyx mengamuk kali ini. EVOS Legends
masih acak-acak dari bottom lane. Dicabik-cabik begitu saja dalam 8 menit pertama. Gold swing hingga 6.000 gold difference. Ini bahkan ya dari barusan, One pun harus mengaktifkan lagi Range Spyro untuk bisa mengejar ke bagian depan loh. Karena itu adalah hal yang sangat-sangat worth it sekali. Mendapatkan hijau memang hilangkan high ground. Mereka akan sangat nikmat mendobrak masuk pertahanan dari EVOS Legend. Oh, informasi terdeteksi. Ada Trins, ada Tas depan sana. Apakah coba datang, gagal invasi menuju ke arah belakang. Red Revolution gagal. Tas, Ting bukan Birdman, Ting bukan Biscuit. Tas, can't you survive? Tas berhasil selamat, tapi kali ini para pasukan dari Onyx. Mereka lagi-lagi mengamankan sangat banyak banget objektif. Ini namanya One prematur. Dia jadi sebelum umurnya. One itu bermain di arah late game. Bukan di early phase seperti ini. Bahkan lihat satu point kill. Hijome ter-take down. Kasrat yang sangat instan dari seorang Kairi. Membuat para pasukan dari EVOS Legends kali ini benar-benar terseok-seok. 12 point kill, 8.000 gold difference. Para pasukan dari EVOS Legends kali ini mereka mempertahankan base mereka. Tapi high ground defensif yang mereka miliki sedang tumbang. Hijome. Wah, udah ada serangan sih kalau lagi coba lihat. Sans dengan stiker-stikernya memancing Numeon Blast tadi ya. Kena lagi karena beberapa orang, ada satu charge-nya Ji. Tapi satu point kill didapatkan Trent, immortality-nya sudah baca. Mundur ke arah belakang, Kairi hanya lewat. Permisi sama Blackcom. Dapatnya satu point kill dan mundur lagi ke arah belakang. Cyclops mencoba untuk melakukan clear minion dengan sangat cepat mempertahankan best turret mereka. Tapi satu hal yang mereka harus perhatikan, mereka kemungkinan besar kehilangan Lord yang pertama. Wah, ini mereka udah kehilangan turtle. Mereka udah kehilangan dari best turret yang ada di bagian bawah. Mereka juga kehilangan dari beberapa player. Tapi mereka belum kehilangan kesempatan untuk bisa terus mengeluarkan stiker-stiker sama kayak kalian tuh. Tuh langsung aja. Beli sekarang. Free penjualan 14 Februari sampai dengan 30 Juni. Yes. Betul, langsung aja kalian beli biar ada stiker, jangan lepas stiker gitu. Nah, kali ini event All Star hadir pada tanggal 31 Maret. Ya. 31 Maret ya teman-teman ya. Maret. Udah berarti ya. Sekarang 31 apa? Sekarang udah April. 31 April berarti. Berarti April. Beda. Ini lordnya tanpa adanya gangguan sama sekali. Udah nikmat banget untuk Onyx. Mereka menang dari segala sisi. Mau apa? Objektif menang. Item menang. Skill ataupun dari leveling skill yang ada dari tiap-tiap hero-nya menang pula. Ya, free lord no cashback. Free lord pula. No cashback kali ini. No Tidak ada point kill sama sekali. Hampir 2 digit gold difference Pak Bulung. Ini udah nikmat banget sih. Onyx hanya tinggal menabrak masuk aja bagaimana mereka nantinya ya dengan Sans sih kalau menurut gua. Valentina akan mengambil ke arah mana terlebih dahulu. Atau Kajanya yang akan mengamankan karena satu orang baru mereka akan melawan sebuah invasi. Onyx di season kali ini memang sangat keras dan bahkan kita bisa menyaksikan sendiri. Ini seperti Onyx di season yang ketiga. Mereka recall di depan sana. Mereka mengandangi Sang Macan. Sang Macan benar-benar dikandangin di dalam base-nya. Sang Macan gak dikasih space untuk farming. Jungle-nya dihabisin. Dibotakin begitu saja. Base turret-nya 2 telah hilang Pak Bulung. Dan bahkan di arah bottom lane. Kita bisa menyaksikan sendiri. Tas tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena ada Sun standby on position. Namun Blast juga di tangan dari seorang Sun. Jika telah diberikan. Base turret terpecah. Bahkan para pasukan dari EVOS Legends. Kali ini mereka harus benar-benar mempertahankan base mereka. Cewek. Runner up pasti from Browns. Nampaknya tidak bisa menumbangkan seorang Cewek. Masih terlalu kuat dari belakang sana. Dan membuat mereka reset terlebih dahulu nafas. Tapi Kairi hanya memancing keributan. Langsung drift. Cikiciu. Itu dia tuh. Lena ini adalah take off yang tidak jadi ya. Numpang aja muter-muter di situ. Saya coba lihat sendirian. Oh, belum defense adjustment terhadap seorang Keyboy. Ditahan begitu saja. Defense adjustment. Lama-lama tapi lihat dari belakang sana. Dan blast from Sas. Wabok combo Sombro Israel. Membuat para pasukan dari Onyx. Mereka kehilangan Tas 1 point kill dan para pasukan EVOS Legends. Mereka masih mempertahankan. EVOS Legends too strong. Cepat. Cewek, this is Captain Cewek speaking, siap mengudara. Membuat para pasukan dari Onyx mencoba untuk menumbangkan Cewek. Lost Gold Meteor is coming, Cycles di depan sana. Dan Kairi, double kill from Kairi. Dan Onyx take the game 1. Oke, Cewek sempat menyelamatkan dirinya. Terbebas dari serangan yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends. Mendapatkan space pula untuk Kairi yang menggunakan Fanny. Perlindungan ganda. Dimana sekarang Cewek pun free banget. Tapi barusan tadi yang gue lihat adalah berarti Samsla yang kemungkinan besar akan menggunakan ke arah Dekadita. Romernya akan jatuh pada Hilda. Dan satu hero terakhir. Brody, ini Brody enak banget. Brody bisa membuat seorang Kairi ini tersangkut di arah belakang. Possibility-nya kecil. Tapi kalau misalnya ada
apa namanya? Moskov ternyata. Ada reverse reverse time. Reverse time. Itu bisa bikin nyangkut seorang Kairi. Tergantung Moskov. lagi. Ini dia Moskov terakhir keluar itu babak regular season ya. Iya, tapi Moskov di tangan berat sangat power loh. Ini harus diperhatikan. Oke. Dan bahkan juga kalau nggak salah ini di depan rame banget ya katanya. Halo semuanya yang berada di depan yang tidak bisa masuk ke dalam, it's Benar. okay. Tapi thank you so much supportnya, kalian tetap nonton secara langsung di J-Expo. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di luar. Terima kasih teman-teman ada dimanapun. Dan sekarang di J-Expo Holiday game kedua akan menjadi 1-1 atau 2-0. Oke. Wede. Oke. Udah mulai itu mereka tuh, Udah mulai, tapi kita bakal langsung menyaksikan mampukah game kedua kali ini di tangan dari EVOS atau Onyx lagi-lagi tetap menjadi lebih kuat. FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, dan sekarang waktunya untuk beberapa player seperti biasa mengisi dari role masing-masing. Dan Hilda diwajibkan untuk langsung menabrakkan dirinya. Entah itu nanti mencari di mana alarm bom yang akan ditaruh oleh Digi. Inilah fungsi dari Hilda. Oke, memberikan sedikit tekanan di arah jungler para pasukan dari Onyx. Kali ini benar-benar ada satu orang keyboy yang membuat seorang EVOS Legends ini, tim EVOS Legends ini tidak bisa memakan jungle-nya dengan maksimal. Tapi lihat di sisi sebelakang, modify gaming telah terjadi dari seorang hijau yang mundur ke arah belakang. Pasukan EVOS Legends, mereka benar-benar terpressure. Dan ada Tas di depan sana. Little Wonder akan menjadi tangan Tas, udah pasti, for sure. Tapi bagusnya Tas adalah masih bisa mempertahankan dirinya loh. Ini adalah gangguan Hilda, tapi sisi levelnya juga dia ada di level 3 hampir ke 4. Sedikit lagi Kairi Nggak mengambil dapet. dari Nggak dapet. Rokursa. Nggak dapat. Nggak dapat. Soalnya Tasnya level 3 juga di sana. Ya ini tadi Kairi dikit lagi loh itu. Sementara untuk dari Tas nggak bergerak levelnya kan. Iya, dan tadi nggak dapat walaupun dia pakai retribusi, tapi di arah top lane sana Bras akan menjadi bulan-bulanan warga bakal coba diambil begitu saja. First blood akan di tangan dari Bras. Mundur ke arah belakang, Kairi masih punya jembatan. Masih ada minion-minionnya Pak Bulu. Yep, masih ada minion. Selamatlah dia dengan satu punchernya. Stacknya pun langsung bertambah, stacknya pun berubah. Tapi Tas di tempat yang berbeda memanfaatkan situasi dengan free farming. Dan kalian bisa free untuk bisa mendapatkan ngeklaim skin terbatas gratis. Happy birthday Bras! Surprise attack Bras, where are you going? Dan lihat bahkan Bras di depan sana didapatkan kembali poinnya. Happy birthday! Surprise yang terjadi membuat Brans kali ini harus ditumbangkan kedua kalinya dalam waktu 2 menit. Wah, tuh ada hal sebuah yang barusan kita lihat, ada flicker tadi yang memang langsung dikeluarkan. Tapi turtle-nya diambil Ji. Ini gelap banget loh map atasnya. Mau nggak mau Pak Pulung, karena itu satu-satunya kesempatan bahkan cewek yang akan menjadi solo pick up from Hijau Mei. Di arah top lane. 1 poin kill yang sangat mahal menurut aku, tapi di arah bottom lane. Sayang sekali pertukarannya dengan lapu-lapu dari seorang Psychots. Oke, Suns-nya mendapatkan satu XP laner dimiliki oleh EVOS Legend. Pertukaran yang dari tadi terjadi terus-menerus. Agresivitas yang mereka lakukan. Tas gagal mendapatkan monster jungle. Gagal dia tapi melakukan plating ke bagian tengah. Yes, tapi dia di arah top lane sana kemungkinan besar akan ada pick off dilakukan terhadap seorang Keyboy. Meskipun begitu keuntungan itu ada di tangan dari seorang Tas dengan gold yang sangat banyak. Dan bahkan Tas mencoba untuk menginvasi jungle yang dimiliki dari seorang Onyx. Kairi tidak akan melepaskan begitu saja Pak Pulung. Ini kalian ya teman-teman, kalau memang datang ke J-Expo Holiday itu tuh ada Mia di depan berdiri tuh. Nah skinnya itu kalian bisa dapetin tuh. Mia atau Make Popnya diskon sampai dengan 30% sama antar. Sama, bisa tuh langsung. Jangan sampai enggak ya teman-teman ya. Skin ini, yang penting sombong dulu, skin dulu. Gak apa-apa, gak Hasil jago. belakangan Pak. Yes, gak apa-apa, gak jago. Yang penting skinnya. Tapi Sans, sisa bakal coba di pick up begitu saja. Mundur ke arah belakang. Rough for defensive. Ini benar-benar Hijume mendominasi di arah mid lane-nya. Lihat, Sans tidak bisa dibuat bergerak dan bahkan satu memperempat from Psychots. Membuat seorang Sans tumbang begitu saja ditenggelamkan kembali. Sans-nya, bahkan Psychots masih coba untuk bertahan versus seorang Kairi. Damage nggak terlalu cukup, mundur ke arah belakang Kairi. Dia tahu, dia sadar diri, dia memilih untuk mundur terlebih dahulu Pak Pulu. Yap, walaupun dia harus meninggalkan satu laning yang dia miliki dan ada kesempatan untuk
Boots bisa menghancurkan ataupun menge-plating ke arah satu tempat yang memang dia tinggalkan. Tapi itu pun mengakibatkan satu hal yang cukup baik di bagian tengah dengan menghilangkan satu mid laner mereka, mengurangi daya dobrak pula dari Onyx itu sendiri. Di atas sekarang udah damai, 1v1 situation, level 6 versus level 6. Mereka sama-sama udah bisa mempertahankan dari sisi level, tapi purple buff-nya Ji. Oh my god. Kali ini lihat Kairi berhasil mendapatkan satu purple buff yang sangat mahal untuk seorang Tas. Di sisi sebaliknya, Tas mencoba untuk mendapatkan kembali kerugian yang telah dia dapatkan. Mundur ke belakang, Puncher ini telah dibuka. Dan bahkan Kairi, Miss Puncher membuat seorang Dream still survive in the top lane. Di sisi sebaliknya, Boots berhasil menangkap satu. Tasnya hilang, the power of retribution. Dan mungkin ini akan menjadi free turtle no case BK Babulu. Wah, ini masih aja loh ditas-tasin kayak begitu. Lagi dan lagi. Gak bakal ada pesaing untuk area dari objektif turtle-nya. Ini nikmat banget Onyx. Onyx bukan hanya nikmat dari segi turtle-nya, objektifnya. Tapi lihat di mana cewek walaupun udah terpick off sekali. God lane-nya tetap dominasi banget. Dan bahkan ini dia Pak Buleng, aku bilang di game sebelumnya. Rotasi harus terjadi dan benar. Hizume ketika rotasi terjadi, dia tidak under seperti di game sebelumnya. Ya dong, ini faktanya lihat dia masih bisa untuk catch up dari mid lane seorang Suns. Yap, sejauh ini dari sisi level, Kairi tetap mendominasi dengan 9 dan semuanya pukul rata level 6+7. Oh, dan jangan lupa buat kalian semua, awesome nitography and performance bersama dengan Samsung Galaxy A34 dan A54 5G tentunya. Itu branch-nya dari tadi udah melakukan farming 2 ini patternnya dari mid ke bawah, mid ke atas, mid ke bawah, mid ke atas. Di saat dia berada di landing bawah, dia akan farming di 2 tempat. Di saat dia di atas, dia akan farming di 2 tempat pula. Atas dengan tengah ataupun di bawah dengan tengah. Mempercepat perolehan gold yang dimiliki. Electro Flash yang dia bawa sama seperti Melissa. Deretan itemnya, Corson Side udah sama-sama punya. Cuman Melissa udah punya DHS. Team fight-nya akan semakin gila lagi. Lapu-lapu udah akan berasa di dalam tubuhnya dengan jarum-jarum yang memang dikeluarkan dari first time. Coba lihat, Keyboy. Keyboy masih akan free, tidak ada DHS, hanya ada satu Corson Side dan barusan ada Tondros yang keluar sih. Tondros yang keluar tapi tidak menimbulkan efek point kill dari bottom lane. Fokus terhadap objektif gaming terlebih dahulu. Game kali ini agak cukup berbeda. EVOS masih bisa mempertahankan pace-nya. Dan bahkan Brans masuk ke depan mencoba dapat satu point kill dan Belly satu takedown. Suns kali ini bersama dengan Keyboy nggak bisa menyelamatkan cewek. Dia seorang diri dan bahkan Brans yang mendapatkan poinnya. Lihat dalam kondisi terpressure, Brans 2 point kill di awal. Dia masih bisa untuk membalikan kembali keadaan dan masih bisa catch up dengan gold lane dari seorang cewek. Yap, menguntungkan untuk Brans, tapi mereka tetap kehilangan dari sisi objektifnya. Kan semakin kecil lagi, cuman dari pattern serangan yang dilihat dari Onyx adalah ini Hildanya buka jalan, bekerja sama dengan siapapun penghuni landingnya, baru nantinya ada pergerakan dari Kairi untuk mengusir siapapun yang ada di situ untuk jauh lebih pergi lagi. Oke, Kairi mencoba untuk memancing keributan. Informasi telah diberikan. No Vader Esek for this time. Team fight akan coba terjadi. Dan bahkan Keyboy mengganggu ke arah belakang. Memukul para pasukan dari Evos Legend. Sandwich Gaming! Suns gagal mendapatkan satu point kill. Dan bahkan Recall Tas Triple Connect. Mendapatkan satu point kill dari seorang Suns. Di sisi sebaliknya akan ada adu Retribution. Dan mampu didapatkan oleh Tas dan bahkan Retribution Tas gagal. Mengamankan dari seorang Kairi. Sandwich Gaming yang sudah luar biasa mahal malah menimbulkan impact yang gagal untuk Onyx. Berbanding terbalik dengan ekspektasi yang mereka miliki, tapi dengan cindera mata dari Turtle dan bahkan Purple Buff, kalau memang mereka mampu mendapatkannya, ini akan menjadi hadiah yang sangat besar untuk Onyx. Tapi nampaknya gagal Pak Bulu. Ini mereka masih aja mereka ada di situ dan cewek belum mau tetap masuk ke bagian depan karena mereka udah tahu ada informasi di sini di mana mereka udah semakin kesulitan untuk mendobrak. Mundur adalah jalan yang baik dan itu yang mereka lakukan. Mundur adalah jalan ninjaku, tapi Tas lihat di depan sana. Di first time-nya kayaknya bakal coba dapetin satu point kill. Tas too strong, recall kembali terjadi. Membuat Tas harus sedikit kehilangan momentum dirinya. Di depan sana di cancel oleh Puts. Mencoba dipasang team fight. Kairi, Puts dengan recall kembali terjadi para pasukan dari Onyx. Kali ini benar-benar mereka too strong. Mereka men-zoning out. Mereka ngandangin sang macan. Di landingnya sendiri. Bener-bener gak dikasih kesempatan belok kiri atau ke kanan sekalipun. Jadi mereka bergantian loh untuk bisa ngezoning. Oke, dari Madels itu udah ngedorong. Belum lagi di saat mereka ingin maju, ada lagi Diti yang memang udah dikeluarkan. Siapa lagi yang mau maju? Untuk keaditannya, memang lalu lalang daerah tersebut Hildanya mencari di mana aja keberadaan dari bom itu sendiri. Dari alarm bom yang bisa dihasilkan oleh Digi itu pun akan membahayakan siapapun nanti, apalagi cewek. Cewek kena beberapa alarm bom yang dimiliki oleh
Gigi juga bakal kelar gitu loh. Oke, dan bahkan lihat dari Keyboy kembali lagi menjadi emak-emak yang sangat ganas di arah hutan. Ini dia, Keyboy, Tarzan yang sesungguhnya. Dia di hutan tidak mencari makan. Dia benar-benar mengganggu orang yang menyenggol ekosistemnya. Sang macan ini masuk ke dalam ekosistem sang landak. Dan bahkan lihat, Keyboy tidak kenal gentar untuk mengusir mereka dari jungle EVOS Legends sendiri, Pak Pulung. Yap, masih menguasai area hutan tersebut. Hilda tidak memberikan sedikit pun kesempatan, tapi Tas hampir saja ketemu lo tadi. Oh, tapi di sisi sebaliknya dengan ada 5.000 gold difference di menit yang ke-9, mereka akan mendapatkan lot terlebih dahulu di lot yang pertama kali ini. Para pasukan dari EVOS Legends, mereka sedang mencari momentum. Gimana caranya Brans punya power, gimana caranya Brans punya item, dan itu yang dipikirkan berkali-kali lipat untuk mendapatkan itemnya sungguh sulit, Pak Pulung. Ya, apalagi mereka kalau nantinya berperang jauh dari area dinding. Yes. Ini tidak akan menguntungkan untuk Brans. Oke, Brans tidak akan punya ability tambahan dengan menempelkan siapapun langsung ke arah dinding dengan Spear of Misery yang dimiliki. Tapi barusan ada serangan lagi yang dilakukan. Karena ini benar-benar EVOS Legends, ekonominya dalam posisi krisis moneter. Dan lihat, dia tidak punya kehidupan sama sekali di arah jungle-nya. Dia cuma nungguin laningnya doang masuk ke dalam pasukan EVOS Legends, udah. That's it. Dan Brans bahkan kalaupun dia bisa makan 2 laning sekalipun, mobilitasnya bukan secepat Cloud. Ini yang bakal lebih sulit ketimbang mempertahankan atau teamfight. Untuk mencari pundi-pundi gold, lihat difference goldnya. Beda 2.000. Ini antara Moskov dan juga Melisa 3.000, Pak. 3.000, sorry. Itu udah satu item banget tuh jadinya tuh, enak banget. Tapi di bagian tengah, coba lihat serangannya terus-terusan dilakukan. Gila. Ini didorong mundur dulu, Lord masuk, hanya tinggal menghabiskan yang terakhir-terakhirnya aja. Masalahnya Sans di depan sana, dia biarin ke poking, dia biarin pasifnya hilang. Dan kalau kata Tas, sorry, Gimana uhunya? Aduh, sorry, aduh, naik asam lambung gua. Coba lihat tuh, tas-tas berjamaah tuh semua itu. Oke, kali ini kembali lagi. Recall terjadi pada pasukan EVOS Legends. Di arah bottom lane, sang kandak mereka mencoba untuk dihajar begitu saja. Kandak masih mau lebih, tapi lihat kandang dari EVOS Legends berhasil ditutup. Tidak ada satupun landak yang boleh masuk ke arah kandang dari sang macan. Belum ada duri-duri dari sang landak yang emang langsung nancep ke si macan ya. Belum ada, Pak. Duri dam dam, duri dam. Dubi. Oke. Dubi gua geprek lo. Typo. Oke, lagi-lagi recall terjadi dari Boots kali ini. Benar-benar EVOS Legends seperti dipermainkan di dalam kandangnya sendiri. Dan recall tas. Sebut cornet kali ini terjadi kembali oleh seorang Keyboy bersama dengan Sans dan Boots memeriahkan base dari EVOS Legends. Lihat Pak Pulung, dikandangin untuk kedua kalinya di 2 game yang berbeda. Ini Tapi nampaknya EVOS Legends butuh asupan moral dan tenaga. EVOS fans, mana tepuk tangannya? Dan tentunya ini kita tepuk tangan juga untuk Onyx dan Sonic. Mana tepuk tangannya? Karena mereka berdua berada di timnas Indonesia SEA Games yang akan membela di Kambodia nanti. Dan tentunya Pak Pulung, MSC, mereka juga menjadi tulang punggung keluarga Indonesia yang akan bertanding. Di arah belakang sana Keyboy masuk terlalu dalam, mencoba dapat 1 point kill. Keyboy memang ditumbangkan, tapi di sisi sebaliknya membalikan kembali keadaan yang dimiliki dari EVOS Legends nampaknya kakal. Psychos terperangkap di garis depan, masih ada flicker ke arah belakang. Cewek dapetin 1 buah turret, Tas hilang begitu saja. Kairi menghindari damage yang diberikan oleh seorang Brans, nampaknya Brans almost ter-take down. Brans still survive, Brans mundur ke arah belakang. Dan para pasukan EVOS Legends, mereka berhasil mempertahankan setidaknya hanya 1 turret yang pecah di arah bottom. ini abis walkernya tepat waktu banget tadi sepertinya untuk Brans, di mana dirinya emang bisa benar-benar menghilangkan ataupun menghelak dari seluruh damage yang memang bisa dihasilkan oleh beberapa pemain dari Onyx. Hanya saja itu semua belum berakhir sekarang. Lordnya akan hadir kembali. Benar-benar akan menjadi sebuah serangan di wave selanjutnya untuk pemain dari EVOS Legends. Tapi tadi lifesteal yang dimiliki oleh Brans sepertinya ketahan ya. Ya, dia juga masih belum cukup Pak Pulung. Ini benar-benar under kondisi banget. Benar-benar under kondisi dan World sebelumnya itu ada 2.000 gold earn yang mereka dapatkan dan EXP-nya 3.600. Dan yang paling lebih mengerikan di antara semua ini adalah tidak adanya kesempatan EVOS Legends untuk farming. 2 digit gold difference Buset. dipegang
ditahan bener-bener nggak dikasih kesempatan. Lihat, di-freeze. Bayangin di-freeze begitu aja. Biar minionnya para pemain dari EVOS Legends itu maju terus. Dan para pasukan dari EVOS Legends, dia nggak bisa nunggu minion dari Onyx. Bener-bener di-freeze abis. Ini bener-bener dibekukan, tapi Psychots belum memiliki satu buff flicker. Mundur ke arah belakang, menutup pergerakan Hijumi. Para pasukan dari EVOS Legends mereka mencoba untuk mundur sedikit demi sedikit. Beri semua damage yang mereka berikan. Beri semua harapan yang bisa dia dapatkan. Udah ada lifesteal. Kali ini lifestyle dari Brans bakal coba kita dapatkan. Mundur ke arah depan, tapi Melissa terlalu sakit. Praster berangkat bersama dengan seorang tas. Wah. Base-nya pecah kali ini di arah mid lane. Base turret yang gak bisa mempertahankan lagi Pak Bulu. Ini bencana. Dan bahkan mereka fokus base ke arah belakang. Psychots hilang. Hijau yang menjadi korban kedua. Tas mencoba untuk fokus ke arah satu buat Melissa. Decimated sampai. Melissa di take down. Dan bahkan EVOS Legends lagi-lagi dikandangin untuk kedua kalinya. Menjadi sebuah misteri yang belum terungkap. Onyx terlalu kuat. Onyx bisa menghancurkan seluruh strategi yang terlihat lagi dan lagi dimainkan. Ataupun mereka bisa melawan sebuah setup dengan begitu baik. Bahkan sekarang ada Grok yang diamankan. Grok kemungkinan besar akan berada di tangan dari Kairi kah? Di mana mereka bisa melakukan itu, dan Martis itulah hero yang akan diamankan, yang akan dimainkan oleh Tas nantinya. Yes, ini dia. Langsung kita bentar lagi menuju ke game selanjutnya. Dan ini juga dapat salam dari Immanuel Leonard. Apa itu? Salam dari Malang, semangat ke Bang Oji. Mantap kali Malang, sehat-sehat Malang. pokoknya semuanya yang ada di Malang ya. Malang, luar biasa ya. Gue udah pernah ke Malang tuh, seru banget di sana. Gua belum pernah, Ji. Tapi gue belum pernah ke Pekanbaru sih. Oke. Setelah break, kita telah reset. Kita telah istirahat dan tentunya player semua sudah berada di kondisi yang maksimal. Onyx mendapatkan 2 poin, sekarang berada di atas angin. Tapi EVOS Legends selalu mendapatkan reverse sweep. Jadi, mari kita saksikan game kali ini. Dan untuk MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Akan berakhir 3-0 kah? Lalu dilanjutkan ke round selanjutnya? Atau disamakan dulu atau didekatkan dulu jaraknya dengan 2-1 terlebih dahulu. Tapi kita lihat saja, itu adalah hasil nantinya setelah pertandingan ini. Kan untuk sekarang di awal-awal, seperti biasa, tiap hero akan bergerak menuju ke objektif mereka masing-masing. Jungler akan ke area farmingannya untuk masuk ke dalam area monster. Sementara untuk dari God Lane dan juga XP Laner, seperti biasa, wave minion akan menjadi santapan dan hidangan utama. Permainan yang cukup luar biasa mengerikan. Punya ada Grok di arah jungler. Nampaknya ini menjadi sebuah satu moment kill dari bottom lane Dreams. Almost for takedown. Almost but it's never enough. Menuju ke arah belakang, Brans mencoba untuk memberikan sedikit tembakan peringatan. Untuk tidak ada first blood kali ini di menit yang pertama. Dan bahkan, Kairi, kalau ngomongin Grok jungler, memang sulit untuk bisa bertahan. Tapi first blood from Sans. Sans again membuat MPL Playoff ini menjadi sosok yang menakutkan sekali. Ini di luar dari Hijumi tadi mencoba juga untuk nge-clear terhadap satu wave minion ya. Karena akan sangat berbahaya apabila dia pulang terlebih dahulu, tapi di bagian bawah. Oke, Keyboy. Nggak lihat. Oke, Keyboy nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat tadi langsung nyebrang seperti itu. Tapi ya, itu adalah small mistake yang bisa diamankan di EVOS Legends kalau menurut aku. Kalau tadi satu hit ada ke Keyboy, itu kan poin kill gratis untuk seorang Brans. Dapat dari gol tambahan, dia bisa mendapatkan juga pundi-pundi yang begitu enak. Kalian, Event All-Star hadir pada tanggal 31 Maret. 31 Maret kemarin. Sudah lewat. Sudah lewat. Tapi ada lagi ntar. Ya, Sabar ya. Nanti kita kasih lihat lagi. Alright. Bahkan kalau kita melihat dari Turtle akan terjadi perebutan dan yang memegang di depan sana adalah EVOS Legends. Sedangkan Boots masih menjadi poros terdepan. Kalau coba dipasang, Reflektor telah dikeluarkan. Beberapa final slash. Kairi berada di garis depan dan langsung hilang begitu saja. Rob wave yang sangat mahal. Wajah setelah dikeluarkan. Sans mencoba untuk bertahan. Tapi dari Sans, dia memegang Decimate. Mundur ke arah belakang. Dan dia cukup berbahaya. Tas bisa terperangkap. Dan bahkan Tas bisa saja di all in oleh seorang Sans. Wah, ini kombonya bagus banget. Di mana untuk Boots-nya yang ngacak-ngacak. Di mana semuanya juga ingin menghilangkan ke arah Boot. Tapi Kadita di bagian belakang enggak kesentuh.
Kadita akan free banget untuk bisa memberikan efek dari knock up-nya. Belum lagi Melissa, belum lagi efek dari Refine. Arlott sendirian aja udah sulit untuk dibungkam nih. Dan bahkan ya, Pak Pulung ya, kita tahu ya, di mana EVOS Legends ini bahkan dia tidak ada aduh yang bisa dipecah setelah dikeluarkan Kairi yang menjadi korban. Kairi korban kali ini menjadi keganasan EVOS Legends dicabik-cabik di arah top lane, digigit begitu saja. 1 poin kill yang cukup berarti untuk EVOS Legends walaupun banyak yang keluar dari segi source skill-nya dan bahkan walaupun di arah bottom lane berhasil benar-benar di zoning out oleh seorang Kiboy. Yap, Kiboy numpang berdiri saja di situ sudah memberikan sebuah tekanan yang begitu berarti. Tapi di bagian bawah cewek berhasil loh. Untuk setidaknya sedikit plating, menambahkan pundi-pundi goldnya. Sekarang range-nya ada 1000 gold. Oke, tidak ada lagi Rafe, Petrify Cam Israel, Kiboy untuk take down. 2 poin kill diamankan EVOS Legends. Kali ini EVOS Legends mereka berhasil mendominasi dan bahkan lagi dan lagi prediksi seperti yang tadi. 4-2, EVOS mendapatkan 4 suara, 2 Onyx dari Aetherna dan juga Arashi. Oke, di atas ada sebuah space yang memang diciptakan ataupun tercipta dengan sendirinya karena pergerakan lapu-lapu yang memang join terhadap fight yang barusan kita lihat. Disitulah Arlott mengambil sedikit keuntungan, plating bisa dia lakukan, XP bertambah, gold bertambah. Di dalam sebuah team fight nantinya Arlott akan semakin berjaya lagi. Dan bahkan kita lihat sepertinya tahu akan ada keberhadiran para pemain dari EVOS Legends yang hilang dari map. Ejumi langsung memberikan sedikit wings by wingsnya. Langsung mundur ke arah belakang. Tapi dari segi rotasi kali ini, kalau bisa dilihat, Onyx mereka masih megang unggul dari 1200 gold. Pertama, dengan adanya 2 point kill dan 1 turtle. Cuma problem utamanya adalah ini satu lane dari EVOS Legends bener-bener dihancurkan total. Yaitu di arah gold lane-nya. Yap. Bener-bener dari seorang Branch ini nggak dikasih kesempatan untuk maju ke depan. Dari untuk tadi? farming dari game pertama. 2 game sebelumnya juga metode yang sama dilakukan. Brands benar-benar gak dikasih main karena mereka tahu jantung yang bisa dibilang dari EVOS itu sendiri untuk dari sisi damage-nya itu Brands. Dimana Brands emang benar-benar gak dikasih main. Sekarang coba lihat Psychot belum apa-apa, HP-nya sisa segitu. Burstnya sudah mulai bergerak dan sekarang ada Federal Strike langsung dikeluarkan. Tas akan terkena di sini, Tas ter-take down begitu saja, hilang tak tersisa. Tapi di arah belakang cewek masih mau lebih. Boots standby yang posisi depan. Kali ini ter-outplay. Boots gagal men-take down Tas. Outplay by Tas berhasil mendapatkan Boots di depan sana. Dan mencoba dimanfaatkan kembali kesalahan yang dimiliki dari Onyx dengan 1 buah turret. Nah ini dia nih Pak Pulung. Ini yang cukup mahal dari Onyx menurut aku. Selain draft, selain mekanik adalah ketika temennya melakukan kesalahan, mereka masih bisa mengamankan advantage dari kesalahan itu. Dan mereka akan menukar setidaknya kesalahannya tidak terlalu terlihat dengan jelas. Benar sekali, setidaknya masih ada sedikit pertukaran. Walaupun harus mengorbankan Arlott, mereka mendapatkan outer turret yang mahal di atas. Ada serangan lagi yang dilakukan di bawah. Brands sudah berhasil menumbangkan 1 outer turret pula. Dan sekarang mereka bergerak lagi. Ada pertukaran posisi. Web barusan Renner apatinya masuk. Dengan deretan item yang sudah terlihat. Corson Side DHS sudah menjadi milik dari Melissa. Sementara untuk Brands-nya belum ada yang emang benar-benar jadi. Itu Fury Hammer ada. 2 Legion Sword juga udah ada. BOD bisa jadi. Sementara untuk Hunter Strike bisa jadi juga. Pasti BOD dia. Dia BOD karena dia ini Fury Hammer-nya ini emang untuk penet di early aja. Yap. Dia kalau bisa poking, dia poking. Kalau nggak dia bisa untuk clear cepat. Mau nggak mau cuma itu yang dia bisa lakukan Pak Pulung. Yap. Jadi ya sesaat lagi akan kita lihat seperti apa lagi deretan item yang akan mereka miliki. Tapi tempat yang berbeda. Arlott-nya udah mendapatkan keuntungan. Retribution bahkan digunakan oleh seorang Tas untuk mundur ke arah belakang. Untuk kabur dari pergerakan para pasukan dari Onyx. Steven Jasmine tapi di belakang surprise. Happy birthday Brands. Again and again. Steven Jasmine dibalikan kembali para pasukan dari EVOS Legends kali ini berbalik ke belakang. Mereka nggak boleh lagi berada di garis depan. Mereka harus mundur ke Watchers. Gagal didapatkan Psychot. Still survive dari top lane. Ijumi, where are you going? Purify Gaming telah dikeluarkan para pasukan dari Onyx bahkan 4 penjaga teritorial yang dimiliki dari EVOS Legends gak dikasih pulang, maunya digoyang. Tapi rotasi permainan dari Onyx bagus banget loh. Coba lihat 4 yang ada di atas itu cukup. Arlott-nya nggak perlu join lagi. Arlott mengambil kesempatan untuk mendorong ada yang di tengah lagi. Mendekati posisi di bagian bawah karena Tas tidak terlihat di area tersebut. Berarti untuk Arlott emang bener-bener ngelok ke arah dari Tas. Kemana Tas pergi dia harus nge-mirroring. Oke. Tapi kalau dengan ada mirroring yang sudah dilakukan kali ini, EVOS Legends mereka sudah terlihat 4 posisinya. Boots berada di garis depan. Tas mencoba ditutup begitu saja, dipasal oleh seorang Boots. Tapi lihat final slash yang dikeluarkan membuat para pasukan EVOS Legends mundur ke belakang. Surprise attack, gagal didapatkan. Rafa berdekat dengan Steven Jasmine yang nampaknya kurang efektif dari Watchers.
for defensive. Tidak ada. Ini adalah wall charge for offensive. Memberikan sedikit wall charge kepada para pasukan dari Parsha-nya. Ada hilang. Tapi DMS masih bertahan begitu saja. Tas dengan decimate-nya. Sas mau harus melingkar ke arah belakang. EVOS Legends membalikan kembali keadaan yang mereka miliki. Setidaknya 6 sama dari segi point kill. Wow, dari point kill sudah sama. Dari sisi objektif mereka memang tertinggal. Perbedaan dari goldnya sudah semakin mepet lagi. Hanya saja antara cewek dan juga Bran. Cewek selalu memimpin 3 game. Cewek tidak pernah tertinggal. Pemain dari EVOS tidak ada satupun yang emang mengungguli. Inilah perbedaannya. Coba lihat. Untuk cewek sendiri 6.300. Deretan itemnya udah nikmat banget dalam team fight. Dia mendapatkan sebuah backup yang begitu baik. Dia punya jarak yang besar. Bahkan dia punya go away sendiri. Begitu banyak hal yang harus diterobos oleh EVOS Legend. Kecuali Hijume-nya. Bisa bergerak begitu bebas lewat Feather Astrek yang dimiliki. Ya, bahkan kalau dengan adanya Feather Astrek yang dimiliki dari Hijume, ini ada satu sosok yang lebih mengerikan lagi. Yaitu sosok dari seorang Keyboy. Hijume di mana Keyboy udah standby on position, dia tinggal berikan happy birthday. Dan seperti tadi, Bran selalu mendapat happy birthday. Keyboy terdeteksi kali ini posisinya. Wall charge-nya tidak ada karena Kairi masih terlalu jauh. Feather Astrek juga tidak ada karena Hijume belum menampakkan dirinya. Informasi telah diberikan dan ada pesta mabar Pak Pulung. Ya, pesta mabar di Pakuan Mall Surabaya tanggal 13 sampai 16 April. Kabar-kabarnya kamu kan sana itu. Siapa? KB. Oh, kamu? Sama Cornet. Oh, Sama saya. oke. Tapi kali ini kita lihat ada Suns yang di all in. Suns yang di all in begitu saja. Yang membuat para pasukan dari EVOS Legends mereka mendapatkan presence yang sangat besar nampaknya di arah mid lane-nya. Ini adalah, aku bilang hidden gem. Hidden game. Iya, karena benar-benar berhasil mendapatkan satu tapi Petrify Gaming! Again and again! Keyboy! Orang yang sering sekali melakukan heavy, but ada slash brush! Hampir saja dia ter-take down dan bahkan kita lihat itu mekanik dari Boots yang luar biasa. Dia loncat ke depan. Dia butuh satu bantalan untuk terbang dan final slash dikasih ke arah Brans. Membuat Brans mau gak mau. Tim fight yang selanjutnya dia tidak ada flicker. Mengeluarkan flicker, informasi yang baik. Hanya ada tactical reposition untuk dia bisa ngedes sekali. Sekali cukup. Dengan jarak tertentu, dengan perhitungan yang pas. Harusnya pemain dari EVOS Legend bisa membuat itu semuanya jauh lebih aman lagi. Oke, tapi untuk sekarang ada sebuah pergerakan di mana untuk Maya Son Yu udah mulai connect tapi cewek sedikit lagi Petrisa dan Dripsnya di bagian belakang. Bisa banget untuk mendapatkan ke arah Keyboy. Ditukar begitu saja dipecah setelah dikeluarkan bahkan satu shutdown terjadi. Gowi menyelamatkan diri para pasukan dari Onyx. Mundur ke arah belakang, Pusat menjadi korban. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Bran stand by on precision. Dari Suns masih coba untuk melakukan pocket damage. Kairi berada di garis depan. Nggak bisa melakukan outplay karena Kairi tidak punya wall charge. Dan satu tembok barikade 24 jam mampukah dia bertahan. Dan ternyata Bran yang terperangkap. Masih bisa selamat tampaknya kali ini. Ya benar sekali dan Rena Rapatinya dikeluarkan tidak kena ke arah siapapun. Sebuah hal yang memang cukup baik tapi Hijume berusaha untuk pergi dari area tersebut dengan adanya Wings by Wing. Mau pergi ke arah manakah dirinya? Apakah akan ketahuan oleh beberapa player dari Onyx? Karena dengan satu Feather Astrek-nya dia berusaha untuk melindungi dirinya dan lenyap. Udah pasrah, udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan Hijume. Hijume sudah terperangkap di depan sana. Dan bahkan di arah top lane harusnya para pasukan EVOS Legends mampu menyelesaikan lot ini tanpa ada hambatan. Wajah dikeluarkan, fokus ke arah satu tas dan pakan. Korban selanjutnya yang harusnya tidak berhasil di take down. Tapi tetap menjadi satu buah korban di arah top lane. Berbahaya sekali. Wow, luar biasa cantik kali ini permainan dari para pasukan Onyx yang membuat pasukan EVOS Legends benar-benar tidak bisa dibendung kembali. Jungle-nya lagi-lagi dibotakin, dimakanin. Lagi-lagi EVOS Legends dimiskinkan Pak Pulung. Oke, Federasi tapi Keyboy dengan adanya barir yang memang dibuat di area tersebut. Ada sebuah combo yang cepat yang dilakukan oleh Onyx tapi masih gagal. Mereka mundur kembali, mereka mundur teratur dan masih ada waktu untuk EVOS. Wah, ini BA Onyx sekarang sama BA Onyx lalu nih. Cie, wajah dikeluarkan, mundur ke belakang. Poin kill kembali. Burungnya Dreams harus tenggelam di sungai. Burungnya memang terjepit di situ, terpentok, ditarik lagi dengan Divine Judgment yang harusnya itu adalah ultimate dia sendiri, tapi dia harus merasakannya sih. Oke, melihat ada invasi jungle kembali Retribution gagal dapatkan bersama dengan Final Slave. Boots terperangkap dengan satu buah baris kali 24 jam. Membuat para pasukan EVOS Legends mereka harus melakukan rotasi. Split push gak bisa, rotasi gak memungkinkan. Gold kalah jauh.
Yang harus dilakukan dari EVOS Legends sekarang adalah gimana caranya mereka mempertahankan base mereka. That's it. Sampai base mereka bertahan, sampai gimana caranya ini masuk ke menit 18, 19 yang membuat dirinya bisa untuk teamfight kembali dengan item yang sudah cukup. Yap, tapi setidaknya ini adalah salah satu perlawanan EVOS. Dari 3 game, sejauh ini adalah perlawanan mereka yang bisa dibilang paling kuat, Ji. Mereka udah bisa menumbangkan beberapa objektif, mereka udah bisa mengumpulkan dan juga memepet ke arah point kill. Walaupun tidak seperti game sebelumnya, tapi setidaknya mereka sedikit demi sedikit udah menemukan celahnya. Alright, dan kali ini lihat map gelap sekali untuk kedua belah tim. Tapi Psychos! Happy birthday for Psychos right now! Boom, ke arah belakang, mencoba zoning out Brad. Gak peduli apa yang terjadi, langsung Vader stay, menuju ke arah belakang. Sunset survive, cepatkan! Tas kali ini harus menjadi korban keganasan dari cewek. Disuntik begitu saja, 3 dan bahkan 4 hilang. Ini bencana! Pasukan EVOS Legends, mereka kehilangan 4 pemainnya. Membuat mereka harus kehilangan base turret mereka. Looking for wipeout, one strike bot, dan wipeout. Fokus ke arah base-nya. Onyx mengejar-ejar EVOS Legends. Lagi dan lagi Onyx, 3-0. Onyx masih belum terkalahkan. 1 kemenangan lagi. Selesai sudah hari ini. Selesai sudah perjalanan panjang dari IPL ID Season 11. Bener kan Pak Pulung? Junglernya tuh belum kelihatan. Junglernya masih di flex. Dan sekarang baru terbukti kalau jungler ada di Hayabusa. 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 Jet. Hayabusa aja. Last pick for EVOS Legends. Franco gua. Menentukan apakah mereka masih lanjut ke game yang selanjutnya. Atau mereka harus menerima kalau Onyx memang di luar nalar. Yap, itu dia. 1 pick-pickan yang terakhir untuk EVOS Legends. Franco kah? Kadita kah? Dan kali ini Gobi Korkohon ternyata Arlot. Oke, G-Expo Holde. Seperti biasa kita akan bertanya terlebih dahulu. Untuk Sonic dan juga EVOS Pam. Akan berakhir 4-0 atau 3-1? Belum terdengar sampai belakang. Sekali lagi kita mau bertanya. Akan berakhir 4-0 atau 3-1? Oke, tapi kali ini kita lihat Onyx sudah di depan mata untuk mendapatkan juaranya. EVOS Legends berada di ujung jurang, tapi mereka masih memiliki asa. Dan mampukah mereka membalikan keadaan? Karena kita semua akan menjadi saksi di game kali ini. MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Terima kasih. G-Expo Holde dengan semangat kalian yang masih terus saja membara. Menghantarkan kita ke game yang keempat. Penentuan. Onyx, akankah menjadi juara? Atau EVOS yang akan menyabetnya? Grand Final MPL Indonesia kali ini kembali langsung masuk ke lane of down. Dengan permainan yang mungkin cukup pasif dan template di arah depan. Tapi lihat Kiboy dari kehadiran seorang Chow yang mengganggu tas di depan sana. Dan bahkan early-nya harus digunakan. Mau tidak uam untuk retribution itu sendiri. Yap. Oke, namun untuk kali ini Kiboy dan juga Sans masih berada di area tengah. Masih belum melakukan sebuah pergerakan entah itu ke atas ataupun ke bawah. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Dreams dengan groknya. Dia mencoba untuk open map, mencari, mengganggu, mendinai. Tapi ada pergerakan dari cewek dengan magical damage yang mendadak masuk. Dreams harus mundur. Poking damage yang terjadi. Early poking damage terhadap seorang Brans di arah top lane akan menjadi sedikit power yang bisa dimiliki dari cewek. Tapi ini buat kalian semua, lihat. Ada All-Star Promo Diamond. Jangan lupa, dapetin banyak nih Pak Pulung. Cuan for life. Yo ay. Cuan. 1936. Cuan. Gitu, beda dong. 1936. 9 tahun lagi tuh baru merdeka tuh kita waktu itu. Ya, wait. Starlight baru nih edit, lo udah punya Ji? Hah? Udah kan, Lai? Udah pasti dong. Udah pasti. Gue langsung
beli Starlight-nya. Ngutang minta KB. KB banyak pendiamonnya heran dah. Iya lo nggak lihat dompet gue kosong. Bisa Oke. puluhan ribu gitu diamondnya heran. Oke, tapi kali ini kita bakal balik lagi ke Lane of Dawn di mana para pasukan dari EVOS Legends mereka dengan bermain yang cukup santai dan kali ini berbeda dengan game sebelumnya. Belum ada keuntungan yang signifikan dari gold lane para pasukan dari Onyx. Jadi bisa dibilang ini temponya bisa dipegang sama para pasukan EVOS Legends. Dan bahkan Boost sudah standby on possession menuju ke arah para pasukan dari Onyx. Di depan sana Keyboy membuka vision dan bakar retribution di sound point. Dari para pasukan EVOS Legends mengamankan satu poin kill ke Keyboy. Terlalu dive in. Tapi ingat, Wave Dragon, Wave Blacker! Kali ini berhasil dibalikan kembali ke arahnya dan banget satu poin kill. Pas Blood didapatkan, lihat freestyle dulu bos! Ini luar biasa loh, bahkan Keyboy barusan itu menggocek pergerakan dia agar tidak terkena power of Nether yang akan dikeluarkan oleh Dreams loh. Itu Dreams posisinya lagi gede-gedenya banget. Tapi ternyata untuk sekarang, Talent Prediction 3 untuk Onyx, 3 untuk EVOS. EVOS 3 untuk 3 kali ini, best on draft. Dan bahkan kalau bisa kita lihat para pasukan dari EVOS Legends mereka mencoba untuk melakukan sedikit rotasi yang bahkan ini harusnya rotasi itu dipegang Dreams. Dia punya power dari Groknya tapi ternyata ini berbanding kebalik dan Keyboy kali ini malah yang lebih dominasi. Sedangkan duel akan dikeluarkan, Shadow berhasil mendapatkan satu poin kill. Terus akan menjadi pilihan utama para pasukan dari EVOS Legends kali ini berhasil mundur ke arah belakang. Kairi udah gak ada lagi Shadow kill. Kairi udah gak ada lagi kuat Shadow. Dan Tas pasti masih too strong dan sorry. Buset dikejar sampai ke situ-situ loh. Coba lihat. Ini udah ada kali sekitar 15 detikan dia ngekoring di bagian belakang layaknya seperti sebuah bayangan tapi Hijume dan juga ada sebuah pergerakan di mana dia menggocek ke arah beberapa player tapi Keyboy-nya akan masih bisa selamat karena Dreams-nya ada pun ada di area tersebut tapi Brans sendirian saja mencoba untuk bisa mendapatkan dan benar Brans mendapatkan satu poin kill. Udah gak bisa kemana-mana lagi, dilepaskan begitu saja. Kenapa? Ke arah seorang Brans, karena Brans di freeze laning-nya. Dan satu poin kill ini sangatlah berharga untuk seorang Brans. Dan bahkan di sisi sebaliknya, para pasukan dari Oni, mereka kali ini yang akan diinvasi jungle-nya. EVOS Legends, dan bahkan retribution dari Kairi tak mampu mendapatkan purple buff-nya. Invasi jungle pertama kalinya dari EVOS Legends. Di game kali ini, yang benar-benar bisa memberikan sedikit warna dari match yang ada kali ini. Oke, barusan ingin mengeluarkan ke arah Wave Dragon tapi langsung di cancel begitu saja. Tapi cewek berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Hari. Tapi Keyboy mendadak akan masuk dan juga sudah ada Feather Ice Strike. Ada flicker yang dikeluarkan satu hit terakhirnya benar saja Ji. Lenyap kali ini Ji. Lenyap kali ini udah gak bisa bertahan kembali dan bahkan Hijume tidak bisa menyelamatkan Brans di arah top lane. The best thing yang sudah dilakukan oleh seorang Hijume, dia sudah lakukan kali ini. Dreams hanya bisa untuk membuka. Mereka belum cukup damage Pak Bulu. Yep. Benar-benar belum cukup damage. Tapi Keyboy loh. Keyboy yang dari tadi menjadi bayangan dari siapapun player EVOS Legend. Hanya saja objektif. Dapat lagi mereka. Objektif yang mereka dapatkan setidaknya membuat mereka bisa mengejar Onyx dari ketertinggalan 1200 gold yang mereka miliki. Rena Rapati gagal didapatkan Keyboy. Too strong, cewek too strong kali ini dan bahkan early game yang mereka miliki dengan emblemnya silakan 40 tapi sebelum itu Wave Dragon masih bisa di counter. Taskell survive, Drift di depan sana udah tidak ada wall chance kembali dapatkan Sans. Mau gak mau harus mundur karena ada Stone Cross dan juga Phantom Execution yang siap menusuk seorang Tans. Wow, lagi dan lagi Assassin High and Dry itu yang dibawa oleh Kairi. Sementara Demon Slayer selalu dibawa pula oleh Tas dengan beberapa item defense yang memang udah dia gunakan sebelumnya. Untuk dari penetrasi ataupun dari tambahan damage-nya udah dia tambahin pula full ke arah hal tersebut. Tapi sekarang dia purple buff-nya di Kembali didominasi oleh para pasukan dari EVOS. Apakah Wave Dragon? Again, dibalikan kembali keadaannya. Langsung ada satu momen yang didapatkan tapi Hijume harus menjadi 2. Poin yang diamankan bersama dengan Cyclones. 3 hilang. EVOS Legends yang sempat memegang permainan dengan temponya. Kali ini bahkan harus kembali diredam oleh sang Onyx. Ini bagus banget loh, ini instant replay-nya kita lihat aja ya. Hanya dengan Keyboy sendirian saja, dengan zaman force yang tepat berada di tengah-tengah, mereka semua terpencar belah. Mereka benar-benar terpecah loh. Sans kejar, sementara itu untuk Psychots-nya kehilangan arah tepat berada di tengah-tengah dari pusaran defense yang dimiliki oleh pemain Onyx. Masalahnya udah masuk, udah gak ada lagi flicker. Tapi lihat Pras menuju ke arah depan. One shot for defensive. Outplay akan coba terjadi kah? Nampaknya masih bisa bertahan, tapi one last hit. Keyboy, duel Dragon-nya. Bahkan hampir bisa menyelamatkan satu point kill. Di sisi sebaliknya Hijume tidak mau melepaskan mata dari seorang Keyboy yang dari tadi mengganggu kandang sang macan. Keyboy benar-benar menjadi bayangan dari siapapun, hanya saja Sans. Wow,
Federer strike-nya mengerikan, membantu rekannya pula untuk bisa menambahkan poin-poin kill mereka. Yes, benar banget. Tapi di sini kali ini berbeda dengan di turtle yang sebelumnya. Dua turtle akan coba diamankan. Kalau dua turtle ini diamankan oleh seorang Tas plus ini akan menjadi perfect turtle for EVOS Legends. Finally, perfect turtle yang sangat mahal diamankan EVOS Legends. Tidak ada retribution daripada pasukan Onyx. Dan lihat, Kairi harus kembali melepaskan purple buff-nya. Hayabusa tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Wow. Lumpuh tak berdaya. Waduh, bagaikan aku tanpa kamu. Tapi item defense ya ataupun item-item attack yang udah mereka amankan. Beatrix udah punya BOD. Sepatu, rebut itulah yang dia gunakan untuk menambahkan magical defense yang dia punya. Sebelum nantinya mungkin ada magical defense lagi dari item defense lainnya yang bisa dia tambahin. Tapi tasnya mulai maju ke bagian depan, ada Tondros balik lagi. Tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena itu agak cukup berbahaya. Kalau dia bisa masuk ke dalam itu akan menjadi satu buah poin kill yang mahal. Kenapa? Karena mungkin jungle-nya akan diinvasi balik. Dan sedangkan untuk seorang Tas di sini cuma ada 2 orang dan possibility-nya bahkan aku lihat ya hanya 1 orang yang bisa dia pick off dalam win rate yang cukup tinggi sekitar 90% untuk Tas. Sans sisanya sulit untuk di take down. Waduh, Hijume udah ada pergerakan di mana Shadow Kill-nya masuk tapi masih belum bisa mendapatkan karena beberapa player dari EVOS. Tapi bukan itu masalah utamanya Pak Pulung. Masalah utamanya kita lihat di sini mereka akan coba dipotong dan bahkan ada Psychos akan coba ditangkap. Tas melihat posisi yang sangat indah di belakang dan nampaknya Sans bersama dengan Kairi memilih langsung disengage. Boots versus everybody. Boots akan it. Press Sword telah dikeluarkan. Boots nampaknya too strong membuat EVOS Legends mengurungkan niat untuk bisa menumbangkannya. Yap, niat dari Boots juga hanya mengusir saja ya. Dengan efek tone yang masih belum begitu berasa, ya udah usir aja. Menandakan kalau mereka akan mengakhiri dari tim fight tersebut. Dan di area dari purple buff-nya masih bisa diamankan oleh Kairi. Hanya saja untuk kali ini coba lihat ada satu wave dragon yang langsung dikeluarkan. Tapi Kiboy-nya masih bisa selamat, bahkan Dreams-nya lenyap di area tersebut. 2 poin kill kali ini bakal coba didapatkan oleh para pasukan EVOS Legends kah? 2 Hijume bersama dengan Dreams. Almost 3 tapi Science Code dengan satu final slice yang berhasil mengamankan diri. Posisi dari EVOS Legends. Shadow Kill dikeluarkan. Pras menjadi korban yang selanjutnya. 3 korban yang tanpa disangka-sangka menjadi 4 kali ini. Ini bencana. Tukang sobek kejemur ghost. Oh my god. Mendadak. Lagi dan lagi hanya menukarkan Kiboy. Tapi mereka berhasil mendapatkan 1 Dreams. Tidak ada coverisasi terhadap purple buff yang dimiliki dari EVOS Legends. Tas dominasi di arah purple buff dari seorang Kairi. Kali ini harus dihentikan dengan adanya buff di tangan cewek. Dibalikkan kembali keadaan yang tadi sudah dipegang oleh EVOS di jungle. Setidaknya mereka kali ini tidak terlalu berbeda jauh dari segi gold. Mereka masih bisa untuk mendapatkan sekitar 4.000 gold difference saja. Tidak sampai ke arah yang banyak. Tapi lihat, lagi dan lagi. 1 poin kill akan coba didapatkan Tas. Tidak bisa dilakukan, tidak ada cover. Dan bahkan kalau mereka masuk satu persatu tumbang dengan Lord kali ini akan ada one strike push. Yap, bahkan ceweknya udah punya konsentrasi energi. Ini mau team fight seperti apa? Ayo aja, dia punya Purify, dia punya Zaman Force, dia punya Kissing Proficient, dia punya lagi Chronodes. Semuanya, kalau memang di dalam satu area dan seluruh damage-nya connect, HP-nya. Buset, 3.000. Perbedaan 3.000 no cashback kali ini. Coba gimana cewek magical damage, Harit, tapi itu masalah farming 8.000 sendirian. Woi, nyari kemana itu? 4 poin kill sih dia. 4 poin kill yang mereka habiskan. Tapi kali ini Hijume belum mendapatkan ultimate Federer Strike yang dimiliki dari Onyx. Sedangkan ada Baris 1 kali 24 jam. Dibuka begitu saja. Kiboy stay in position. Akan ke arah freestyle. Menuju ke belakang. Pasukan EVOS Legends mereka udah pecah dari pasif ya. Bos menangkap Prince. Belum ada cover. Belum ada one chance. Belum ada apapun. Kairi kagak masuk. Final selesai keluarkan ada one chance. 1 buah poin kill berhasil didapatkan. Bahkan 2 yang tanpa ada following up. Cewek bersama dengan seorang Kiboy. Tidak berhasil menukar dengan 1 buah poin kill pun. Tapi akhirnya 2. One last hit. Kairi is coming. Dan Shadow Kill. Shadow Kill from Kairi. Double kill. Oh my god. Kairi memaksakan 1 buah poin kill yang dia dapatkan. Menukar. Tidak jadi tuan. EVOS Legends gagal tuan. Kairi mendadak datang. Tapi bukan untuk tinggal, lalu menghilang, tapi meninggalkan bekas. Di mana untuk EVOS Legends Brands harus merasakan sebuah lubang
di dalam tubuhnya. Lewat Shuriken yang dikeluarkan. Lenyap Ji, ini adalah instant replay yang begitu baik. Di mana Kairi datang belakangan. Di mana semua setupnya sudah terpecah belah. Dia hanya menjadi sang eksekutor. Tapi Harit, cewek, membombardir. Membuat sebuah formasi yang tadi begitu baik yang dimiliki oleh EVOS Legend. Lenyap semuanya. Lenyap banget untuk kali ini. Dan kalkulasi Quet Shadow-nya dari Kairi itu loh. Dia kejar sampai ke dalam turret dan bahkan Keyboy standby on position. Kembali lagi posisi daripada EVOS Legends. Mereka berada terperangkap. Lagi-lagi sang macan putih dikandangin oleh sang landak Pak Pulung. Yap, coba lihat tuh. Bun sama Dream silaturahmi berdua tuh. Sapa-sapaan, sebelah-sebelahan, pegangan tangan mungkin untuk masalah hero-nya berdua di situ. Oh my god, ini berat banget yang bisa dimiliki oleh para pasukan EVOS Legends. Mereka benar-benar bukan hanya menghadapi mimpi buruk. Mereka menghadapi hari yang berat. Keyboy Console Gaming. Permainan yang sudah tidak terlihat. Keyboy menuju ke arah seorang Brans. Duel of Strength yang telah dikeluarkan. Tidak ada yang masuk, tidak ada following up-nya. Ada Satan bahkan Keyboy di following up oleh seorang Kairi. Shadow kill didapatkan. Fokus ke arah base turret. Gak boleh apapun yang terjadi. Akan menjadi satu poin kill. Tas still survive. Dan bahkan Tas yang terperangkap di depan sana. Hijume gak boleh tumbang. Gak ada lagi damage yang bisa diselamatkan kalau Hijume tumbang. Still damage yang diberikan Hijume ini besar. Jadi kalau Hijume harus terperangkap dan dia tumbang. Mereka udah benar-benar bisa dorong langsung one straight push. Itu coba lihat Boots. Boots emang rusak aja kali tombol recall-nya apa gimana Boots? Memancing, menghancurkan psikologis pemain dari EVOS Legend. Membuat mereka mencoba untuk maju dan sekarang. Oh my god, kombinasi Boots bersama dengan seorang Kairi. Lenyap. Satu poin kill diamankan, Shadow kill telah dikeluarkan kali ini. Tapi Shadow kill-nya dari Kairi ternyata tadi sedang cooldown. Di sisi sebaliknya, mereka kehilangan Hijume, mereka kehilangan Psychot, mereka bisa mendorong dari tengah. Tapi bahkan Tas terdeteksi, Shadow Kiru berhasil dihindari. One by one situation dari bottom lane. Ting-ting bukan permain, ting-ting bukan win. Dan bahkan kali ini, kalau kata Pak Pulu, kukira by one ternyata bawa kawan. Dan bahkan terperangkap. Tidak jadi adu mekanik. Surprise. Tidak one by one kali ini Pak Pulu. Kukira by one ternyata bawa kawan satu kecamatan. Dan itulah yang emang benar-benar terlihat. Dikeroyok habis. Tas gak bisa melakukan apapun. Hilang sudah beberapa player lagi satu persatu masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Onyx. Satu persatu keluar menjadi notifikasi Ji. Yes, benar-benar. Notifikasi dead ya. Notifikasi dia keluar. Yang killing spree lah, yang double kill lah, yang ini lah itu pecah semuanya. Dan ini dia 100% Keyboy dengan cownya. Kali ini dia tadi lihat di kaca, aku lihat ada informasi yang telah bisa diberikan sama dia tuh. Tapi kali ini lihat Rico. Tas, dari besar Cornet. Kali ini kembali dikumandangkan oleh seorang Keyboy. Tidak ada burung Ferry Verdiansyah. Bahkan para pasukan dari EVOS Legends. Mereka bakal coba masuk. Tidak ada yang bisa mengikat Kairi. Terlalu dalam. Summer Force, Synchro Vision, Chrono Disc. Nampaknya terperangkap di depan sana, dia bisa terlalu sakit. Bulls menangkap Dreams. Sekarang maut yang telah diberikan, tapi dari bottom lane. Lob terlalu keras itu bisa ditumbangkan EVOS Legends. 12.000 gold difference ini cukup berbahaya untuk para pasukan dari Onyx. Kairi ke arah belakang, Watch Shadow telah dikeluarkan. Tidak mau masuk, karena Keyboy standby on position. Dan nampaknya Keyboy masih mengeker siapa yang akan bakal coba diloncatin kali ini. Belum ada yang bisa diloncatin karena Tas terlalu dalam. Tas, what are you doing? Satu point kill, Shadow kill. Onyx menang kali ini. Dan bahkan dengan poin kill triple kill didapatkan dan Onyx memenangkan MPL tanpa kekalahan sedikit pun di babak playoff. Satu round pun tidak terkalahkan. Onyx melaju dengan begitu mulusnya. Menjadi korban semuanya. Back to back championship. Onyx, Raja Galaksi season 11. Sang Raja Langit masih terlalu kuat untuk ditumbangkan oleh EVOS Legends. Bertemu EVOS sebelumnya di babak playoff 3-0. Bertemu dengan Alter Ego menang 3-0. Bertemu lagi di babak Grand Final 4-0. Bentar. Apakah ini Grand Final 4-0 pertama? 4-0 pertama? Setelah franchise? Ini adalah 4-0 pertama Pak Pulung setelah franchise. Wow. Lagi-lagi Onyx mengukir sejarah. Hanya satu kali kalah selama babak regular season. Dan memenangkan 4-0 di babak playoff dan grand final. Dan membuat sebuah kejadian langka yang biasanya kita melihat
macan itu beranak melahirkan, tapi kali ini macannya bertelur. Telur karena 4-0 di tangan dari Onyx. Dan langsung aja sebentar lagi kita bakal lihat di mana para pasukan dari EVOS mereka sedang bercengkrama. Yap. Mereka sedang bertos-tosan dengan para pemain Onyx karena ini membuktikan kalau di arena, di lane of dawn mereka rival, tapi setelah itu mereka sudah selesai menjadi musuh. Dan tanpa berlama-lama nanti setelah mereka megang mic-nya, Yap. kita bakal langsung kasih respect moment ya. Benar Karena Aji udah sekali. megang mic-nya itu. EVOS pun melalui perjalanan yang cukup panjang. Mengawali season dengan begitu baik. Mereka terseok-seok di tengah dari regular season. Mereka mulai bangkit lagi. Mereka tertinggal beberapa pertandingan di dalam babak playoff. Tapi Yes. mereka reverse sweep berkali-kali pula. Oke. Sampailah mereka di babak grand final ini. Slot MSC pun mereka dapatkan untuk sekarang. Congratulations. EVOS Farms, kalian harus bangga. EVOS dari yang tidak diunggulkan berada di grand final. Tepuk tangan untuk EVOS Legends.